Nah, di sini saya menggambarkan inilah bentuknya stem cell. Jadi stem cell itu adalah berasal dari kata awal, asal mula, awal, sangat awal, yang fungsinya adalah menyusun struktur organisme yang ada di tubuh, misalnya dari mata, hidung. Mereka akan membentuk satu kesatuan, wujudnya adalah makhluk hidup, yaitu manusia, ya, seperti kita gitu ya. Jadi yang terdiri tadi yang saya bahas tadi 220 sel, sel induk inilah yang membentuk, tapi pada dasarnya sel itu masih utuh gitu ya. Masih utuh, belum membelah, tapi fungsinya nanti untuk membelah sebagai apa yang kita butuhkan ke depannya. Nah, karakternya, ini karakter sel punca itu dia seperti yang saya katakan tadi adalah belum berdiferensiasi, masih bentuk sel, benar-benar sel, tapi dia fungsinya belum tahu kemana. Itu namanya stem cell. Sel yang kualitasnya tinggi, supaya saya lebih mudah, sekalian saya kasih contoh. Misalnya ini, kita ini punya sel, jadi setiap 120 hari di dalam tubuh, itu ada sel baru. Sel barunya itu belum membentuk. Membentuknya apa? Berdasarkan apa yang kita, misalnya sel jantung kita udah banyak yang rusak, kita makannya tidak sehat, gorengan, jadi jantungnya kan fungsinya kurang nih, kebalut lemak, atau pembuluh darah jantungnya menyempit. Nah, ketika dia sudah menyempit, nah artinya kan selnya itu yang hidup, yang bagus tadi berkurang kan, banyak yang mati. Misalnya saya kasih contoh, sel jantung itu 200 juta sel, sel stem cell, sel induk. Ketika dia sudah rusak, sebagian misalnya ada 100 juta terasa nyeri gitu ya, berat gitu. Nah, tugas si sel yang awal tadi yang baru tumbuh itu akan membantu otomatis. Tuhan menciptakan dia membantu tanpa harus dikasih pesan. Ketika dia melihat ada sel yang rusak, dia akan berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya keluar dari wujud sel induknya, membentuk pesanan untuk membangun si stem cell menjadi sel jantung yang baik. Nah, itu tapi secara tubuh harfiahnya di dalam tubuh, autologus, dia bergerak sendiri. Tapi dengan saat yang sekarang ini, bagaimana caranya? Nah, itu beda lagi, nanti saya jelasin. Nah, terus tugas dia sudah saya bilang adalah ketika satu sel yang belum terbentuk, dia akan bisa memperbanyak diri. Nggak cuma jantung, bisa jadi sel organ, sel pankreas yang sebagai penyakit diabetes insya. Bisa juga dia menjadi berdiferensiasi menjadi lebih dari satu. Jadi dia misalnya ini sel darah, darahnya misalnya eritrosit. Nah, butuhnya dia nggak cuma satu sel, dia bisa menciptakan beratus juta sel. Jadi dia bisa berproliferasi itu, berkembang biaknya menjadi lebih banyak. Di situ maksud saya. Nah, sifatnya itu nanti mereka itu bisa menjadi ada bagian-bagiannya lagi.